kasih. Kami terkagum-kagum cara menuntun kami. Kami bangga, kami bersuka cita punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang tidak pernah capek, Tuhan yang tidak pernah bosan, Tuhan yang selalu nuntun kami. Walaupun seringkali kami lemah, kami gagal, kami nggak ngerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tapi ruangan hati-Mu terlalu luas buat semua kelemahan-kelemahan kami. Bahkan tangan-Mu tetap terulur, menawarkan untuk mengangkat kami, menuntun kami Tuhan. Sehingga kami tidak tertinggal, sehingga kami tidak tetap sama hidup kami, tapi kami diubahkan dari satu bentuk kepada bentuk yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu ini hanya alat saja. Terima kasih Engkau sudah hentar hamba-Mu berjumpa dengan pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami percaya ada pesan yang Tuhan mau sampaikan. Itu sebabnya Tuhan, berbicaralah. Biar sebentar ketika firman-Mu disampaikan, Tuhan bicara lebih jelas dari suara hamba-Mu. Bahkan Tuhan bicara lebih keras dari kata-kata hamba-Mu. Sehingga setiap firman yang kami dengar Tuhan, mengubahkan kami, menguatkan kami. Bahkan kalau ada yang sakit, jadi sembuh. Kalau ada yang mengalami kelemahan, diperbaharui kembali. Kami siap Tuhan menerima yang terbaik dari hatinya Tuhan. Itu sebabnya dengan hati yang rendah, di dalam dan demi nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan, boleh sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Baik, puji Tuhan, silakan duduk, selamat pagi, shalom. Senang sekali bisa jumpa lagi dengan saudara dan saya bersyukur sama Tuhan bisa diberi kesempatan untuk bisa melayani tempat ini. Dan tentu tidak lupa saya mau bilang terima kasih kepada, saya sebut dengan hormat Bapak Gembala Saudara, Bapak Pendeta Hensan, ya, dan Ibu. Ya, terima kasih saudaraku, senang ketemu sama saudara. Apa kabar saudara? Ya, saya tahu saudara jawab baik karena kita punya Tuhan yang baik. Amin. Oke, saudara saya nggak berkata panjang, saya hadir dengan istri saya, saudaraku, dan senang sekali. Karena kalau nggak salah terakhir saya melayani di sini tuh pas ulang tahun ya, yang ke-49 ya. Dan sekarang udah berapa? 79. Oh belum saudaraku ya. Nah, itu terlalu cepat sekali. Oke, saya diberi tema saudaraku, apa tuh totalitas. Betul ya? Karena orang yang totalitas pasti akan mengalami terobosan. Siapa yang percaya saudaraku? Bahwa hidup totalitas itu bisa kita lakukan. Siapa yang setuju? Saudara bisa totalitas. Amin saudaraku. Nah saudara, hari ini saya sebelum saya waktu dikasih WA sama Gembala Saudara, ini tema tahunannya ini, saya ngerenung dengan cepat dan saya sendiri diberkati saudara. Ya, saya sendiri diberkati dengan tema ini ya. Padahal baru merenung loh saudara. Ya, apalagi kalau Tuhan sampaikan tentang kebenarannya, wah itu lebih luar biasa lagi. Oke, nah saudara. Karena saudara sudah setahun ini ya saudara dengar tentang kata totalitas. Nah boleh nggak saya tanya sama saudara? Nah menurut saudara apa totalitas itu? Coba. Apa totalitas itu? Ayo. Ya puji Tuhan nggak ada. Regu B, apa totalitas? Menurut saudara apa dong kalau gitu? Ya apa? Keseluruhan, iya puji Tuhan. Jadi keseluruhan kita punya pendapatan harus kasih sama Tuhan, ya. Oh bukan ya, bukan. Ada lagi keseluruhan, saya setuju. Ada yang teman yang lain ada? Kira-kira apa? Sungguh-sungguh, iya. Oke, ya sudah, saya nggak nanya lagi dah, udah cukup dua itu ya. Oke, saya ajak sama saudaraku, kita akan belajar dari satu hamba Tuhan, saudaraku, ya. Sebetulnya saya menemukan gini, bahwa totalitas itu saudaraku bukan saja saudara kesediaan seseorang untuk melakukan kehendak Tuhan ya saudaraku, dengan saudara sungguh-sungguh tadi, dengan keseluruhan saudaraku, dengan apa lagi saudaraku? Dengan excellent, setuju gak saudara? Itu totalitas dong. Tapi bisa nggak saudaraku? Ini yang Tuhan taruh di hati saya tentang totalitas. Bisa nggak kita melakukan kehendak Tuhan bukan cuma dengan tadi, saudaraku, sepenuh hati, sekuat tenaga, ya kan, dengan excellent, tapi bisa nggak kita tetap menerima, ya,
dan melakukan kehendak Tuhan sampai selesai. Walaupun ini seolah-olah Tuhan memperlakukan kita tidak baik. Nah, bagus kalau saya ngomong terus saudara diam, tuh bagus. Ya, saudaraku. Ya, artinya, nah ini siap-siap. Ini pasti serem ini, pasti serem. Ya, oke, sudah daripada wajah saudara kayak kurang suka gitu ya. Mari kita lihat aja langsung ya. Kita temukan di ulangan, coba kita belajar di ulangan. Nanti kita belajar ulangan 32, 33, sama 34. Nah, tapi kita mulai dari 32 dulu. Saya teringat satu lagu tuh. Wah, ini kebetulan, coba kunci C. Puaskah Tuhan? Tahu lagu itu? Puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan denganku? Lagu zaman dulu kan kata-katanya sama cuma diulang-ulang. Puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan denganmu? Gitu. Udah cuma gitu doang. Artinya apa? Nah, bagaimana perjalanan kita ikut Tuhan? Tuhan tuh puas nggak? Nah, Tuhan puas kalau kita totalitas. Gitu. Tapi totalitas itu apa? Nah, hari ini kita mau belajar bukan cuma seseorang yang mau melakukan kehendak Tuhan, rela melakukan kehendak Tuhan dengan excellent, dengan sepenuh hati. Tapi ini loh, termasuk rela nggak diperlakukan Tuhan? Kalau saya pakai kata ini gimana? Walaupun semena-mena, kelihatannya semena-mena. Yuk kita baca di ayat yang ke-48. 48 boleh ditayangkan kalau ada. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-48 mulai sampai, belum ya? Oke. 48 sampai ayatnya yang ke-52. Kalau saudara nggak keberatan kita baca sama-sama aja, nggak apa-apa. Daripada bergantian, saudaraku mending sama-sama. Yuk, yang sudah ketemu ada di depan saudara ya, sama-sama ya. 2, 3. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa. Apa firman-Nya? Naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, terus di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi apa? Miliknya. Kemudian engkau akan, nah garis bawahi dulu, kemudian engkau akan mati. Jadi ini pewahyuan kematian. Jarang ya, saudara kan senangnya pewahyuan berkat. Nah, kapan-kapan sekali-sekali pewahyuan kematian. Itu penting saudaraku, ya kan? Jadi Musa disuruh naik ke atas gunung, disuruh apa? Siap-siap kue mangkat gitu saudaraku, ya. Engkau akan mati. Terus di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, ayo, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di Gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ayo sama-sama sekali lagi. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades, di padang gurun Sin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang. Stop situ dulu, stop ya. Nanti kita baca lagi sama-sama. Nah, kalau seandainya ayat itu berhenti cuma di ayat ini, saya mau tanya, ini kan cerita tentang Musa kan? Musa masuk surga apa neraka? Ayo, berhenti cuma di ayat ini. Kira-kira menurut saudara, benar, ngerti nggak? Ya, masuk surga apa neraka? Nggak berani jawabnya, saudaraku. Ya, nanti karena gini, banyak kita nih, saudaraku, ya belum baca cerita keseluruhannya, kita sudah ambil kesimpulan. Nah, kalau kita lihat, coba lihat di ayat berikutnya. Yuk sama-sama. 2, 3. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi apa? Tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang. Masuk neraka sudah. Nggak boleh masuk. Bagaimana saudara? Nah, ini menarik ya. Dari pembacaan kita ini, saudaraku, kita mau belajar yang pertama tentang apa, saudaraku? Bagus juga kita belajar tentang pewahyuan tentang kematian. Pewahyuan tentang akhir kehidupan. Itu penting loh, saudara. Saudara, baru kurang lebih saya sebetulnya ada pertemuan dengan gembala saudara juga di bawah pembapaan Bapak Cornelius Wing, saudaraku, yang harusnya 2 minggu lalu ya. Lebih ya, 2 minggu lalu kita seharusnya
ketemu sama-sama, tapi saya berdua, istri saya nggak bisa, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, ya ada sedikit masalah dengan kesehatan di istri saya, saudaraku. Ya kita mesti periksa ke dokter. Tapi yang kedua, saya kaget, saudara. Tiba-tiba ada telepon dari keluarga rohani saya, ya, bahwa bisa nggak layani. Ada satu keluarga rohani usianya baru 40-an, saudara. Masih muda, kerja di Bali. Sehat, ganteng. Saudaraku, lebih tinggi dari saya. Kalau saudara sulit bayangin ganteng tuh kayak apa? Coba lihat saya sebentar, saudaraku ya. Ketawanya kayak kurang sopan ya, saudara ya. Nah, itu saudaraku masih muda, 40 itu muda loh, saudara. Tahu saudara, itu waktu sekolah minggu dulu kita yang ngelayani, tiba-tiba diterbangkan, diantar ambulans dari Bali ke Cirebon, tepatnya ke Jamblang, karena saya harus melayani di Jamblang. Kebaktian minggu, saya minta tolong ada anak rohani saya layani kebaktian penghiburan sampai di ladang penguburan. Saudara, waktu saya lihat saudaraku, aduh saya cuma bilang, hidup cepet banget ya, 40 tahun. Masih muda. Kalau cuma ngelihat sepintas gitu, sehat. Saya 40 tahun kok. 40 tahun tuh, lagi peak itu kekuatan. Iya kan? Satu generasi kan dinilai 40 tahun ya. Kamu berapa tahun umurnya? Alah, masih anak-anak. Baru ngomong gitu saya udah langsung, belum 40 pasti saudaraku ya. Nah ini 40 tahun saudaraku. Ya artinya saudara memang lagi kuat-kuatnya. Saudara tahu, saya dengar berita selesai makan, tahu-tahu tumpah, pembuluh darah pecah. Langsung dioperasi, bawa ke rumah sakit. Ya sudahlah, mau istilahnya terlambat lah, apalah saudaraku, meninggal. Pertanyaan saya simpel, kepikir gak bahwa lagi makan, kan setelah makan terus pecah pembuluh darah. Kepikir gak pas lagi makan itu, bukan cuma rasa enak makanan, tapi pernah ngerasa gak bahwa setelah itu dia tuh dipanggil Tuhan? Bisa nangkep gak? Kepikir gak? Pasti enggak, bener gak Pak? Bapak udah gini-gini ya kan, enggak kepikir. Satu kali saya khotbah di Sindang Laut daerah Cirebon. Waktu itu lagi KKR Natal, saya khotbah biasa aja, biasa. Cuma kan semangat Natal gitu, pas lagi saya khotbah, ketawa, ya saya ada lucunya dikit, saudaraku, ketawa. Memang ada satu orang yang ketawanya tuh ekstrim tuh, wah mungkin baru kali itu lihat saya khotbah kali gitu saudaraku. Saudara yang udah sering lihat saya khotbah kan lihat, malah cenderung bukan mau ketawa mau marah kan, ya kan. Nah orang itu ketawa saudaraku, begitu ketawa. Udah saya pulang nih, selesai khotbah saya pulang ke Jakarta, kurang lebih 11:30 malam waktu itu ditelepon sama anak rohani saya yang ada di Sindang Laut itu. Pak udah sampai Jakarta belum? Belum, masih di jalan nih, saya lagi setir. Pak mau kasih tahu nih, dia panggil saya Papa. Pak saya mau kasih tahu nih, kenapa? Papa ingat gak waktu lagi khotbah ada satu orang yang ketawa tuh kenceng banget tuh. Oh iya inget, emang sampai berdiri coba. Ketawa kan biasanya sopan duduk aja, dia berdiri wah gitu tuh. Saking, padahal saya gak terlalu lucu saudaraku. Kalau yang lucu kan Jojon lucu saudara. Kalau saya enggak. Nah begitu ketawa, saudara dia bilang gini, Pak meninggal. Kaget ya. Saya bilang meninggalnya kenapa nih? Apa gara-gara saya khotbah terus dia ketawa? Oh bukan, kena serangan jantung. Tapi satu sisi juga pelajaran, kalau saya khotbah tolong jangan ketawa keras-keras ya, barangkali lewat ya. Nah nggak ada yang tahu, nggak pernah. Saudara tahu nggak, mami saya, ibu saya sendiri dipanggil Tuhan ya usia 50 tahun, masih muda saudaraku. Ibu saya sendiri, saya masih pengen panggil mami, udah nggak ada. 50 tahun saja kena kanker payudara. 50 tahun saja. Sekali lagi 50 tahun. Hati-hati yang 49 ya, saudaraku. Enggak apa-apa saudaraku ya. Maksud saya gini, kok cepat sekali hidup gitu. Anggap enggak saudaraku? Kita enggak pernah berpikir saudaraku, seringkali gitu. Saya mau dengar apa nih? Rahasia apa dalam hidup ini? Khotbah apa nih? Kalau siang ini saya mau katakan, bagaimana kalau Tuhan mau kita ngerti bahwa hidup itu cepat. Hidup tuh gak panjang, itu perlu saudaraku.
Firman Tuhan bilang apa? Lebih baik datang ke rumah. Nah ini, ke rumah makan. Itu kan sudah nggak ngerti ayat Alkitab. Lebih baik datang ke rumah duka daripada rumah pesta. Kenapa? Dari situ kita belajar tentang akhir daripada kehidupan. Ingat loh, sekali lagi, hidup tidak panjang. Hidup itu cepat. Nah, apa yang kita mau belajar? Ya, Tuhan bilang engkau akan mati. Lihat itu Kanaan sama Musa. Oh, saudaraku. Coba kita renung sebentar, saudaraku. Ya, apa yang kita bisa belajar di sini, saudaraku? Kalau kita temukan di sini, ya, saya mau cepat aja nih. Musa itu punya hidup, saudaraku, ada 40 tahun dikali 3. Ada 3 fase 40 tahun. Jadi berapa umurnya Musa? 120 tahun, 40, betul kan? 120, saudaraku. Ya. Tetapi kalau kita renungkan sebentar, saudaraku, Musa ini kurang apa? Coba. Musa saja dari arti namanya apa? Ayo, saudara, ada yang tahu? Saya ini sengaja khotbah itu banyak tanya, saudaraku, supaya saudara tuh, saya tahu beberapa kan kepalanya udah lurus, tapi terus terakhir pelan-pelan gini. Nah, itu biasanya ini, saudaraku ya. Coba, Musa dari arti namanya apa? Yang diambil dari air. Artinya apa? Musa dipersiapkan untuk ikut olimpiade. Amin. Salah, saudaraku, bukan. Ini pasti ada tujuan Tuhan. Kenapa? Kok sampai diambil dari air? Ya karena dia harusnya dibunuh, saudaraku. Keluar peraturan, saudaraku, dari Mesir, saudaraku, semua orang Ibrani harus dibunuh, saudaraku. Tapi Musa bisa selamat. Gara-gara apa? Lepaskan. Ya di sungai Nil itu, saudaraku. Dan kemudian diambil oleh siapa? Putri Firaun. Saya mau tanya, bukankah memang hidup Musa ini dipersiapkan untuk sebuah rencana Tuhan yang besar? Betul, saudaraku? Tapi kalau kita lihat, saudara, ya ini 40 tahun pertama, ya, Musa dipilih yang harusnya dibuang, saudaraku, tapi Tuhan bisa ganti menjadi satu cerita yang baru. Siapa yang percaya? Apapun kehidupan saudara, Tuhan bisa ganti cerita hidup saudara. Amin. Ada yang merasa saudara dibuang, aduh aku dibuang. Saudara, kalau mau jujur cerita hidup saya nih saudara, saya merasa, maaf ini, saya merasa terlahir sebagai seorang anak yang dibuang. Ada perasaan begitu. Ya bisa salah perasaan saya, ya, tapi saya merasa begitu. Karena apa? Dari 4 bersaudara saudaraku, bapak saya kalau mukul saya, ini saya nggak mau cerita lagi karena saudara udah tahu cerita saya. Saudara. Bapak saya kalau mukul saya itu, waduh, mami saya bilang gini, Nathan, kamu itu dipukul papi dari umur 1 tahun. Coba, 1 tahun. Loh, bapak di sini saya nanya, Anda ini apa namanya, pernah mukul anak 1 tahun itu? Anak itu kan dididikan ya, nanti ya kan umur 7 tahun kah? Ini mami saya sendiri ngomong, kamu itu dipukul papi. Saya umur 1 tahun saya nggak kerasa apa-apa. Tapi umur 4, 5, 6, nah baru saya tahu. Bapak saya kalau udah mukul saya, aduh. Udahlah, gak usah cerita itu. Ya maksudnya gini, saya bisa kepahitan. Dan memang betul hidup saya akhirnya penuh dengan luka. Pahit. Jadi secara manusia nih saudara, saya ini lebih pantas nggak ada di sini. Gembala saudara tahu cerita saya. Nggak ada di sini. Kenapa? Rusak cerita saya, saudara. Hidup saya. Bagaimana cara seorang ayah mendidik. Dan saudara tahu nggak? Kami 4 bersaudara, saya koko paling gede. 4-4-nya kepahitan. Bayangkan. Bahkan yang, ya, ini versi saya ya. Bahkan adik saya jauh lebih parah. Adik saya perempuan. Saudara tahu adik saya hari ini sudah tidak ada. Berapa tahun lalu ya? 10 tahun lalu. 10 tahun lalu udah dipanggil Tuhan. Kepahitan sama papa saya. Kepahitan. Sampai kena cancer. Saking pahitnya. Saya hadirkan bapak saya dari Sulawesi Utara untuk rekonsiliasi. Itu pun terlambat. Udah menjalar. Loh, menurut penelitian sakit cancer itu terbesar penyumbangnya itu lebih dari 85%. Itu karena tekanan batin. Karena kepahitan. Gak gampang. Saya sendiri mau tahu gak efeknya? Saya sendiri. Saya kepahitan sama bapak saya. Akhirnya apa saudaraku? Saya rusak hidup saya.
Saya mau bunuh bapak saya. Saya dendam, saudaraku. Bapak saya kalau ngajar saya, aduh minta ampun. Saudaraku, aduh udahlah. Saya pernah dipukul sampai pincang 3 bulan. Pernah, saudaraku. Ditendang. 3 bulan pincang. Itu cuma sekali tendang. Coba kalau dia 2 kali. Loh, 8 bulan pincang, saudaraku. Ya, tapi untung cuma sekali, saudaraku. Waduh, itu saudaraku, bapak saya tinggi besar orangnya, saudaraku. Ya, saya pernah, saudaraku, disuruh telanjang, saudaraku. Suruh berdiri di depan rumah. Coba bayangin, walaupun masih anak-anak. Malu, saudara. Dipukul itu sakit, tapi dipermalukan lebih sakit. Ngerti maksud saya, saudara? Ya, aduh, saudara. Jadi pantasnya saya nih, nggak di sini, nggak, minimal itu saya di penjara. Saya punya problem yang namanya problem emosi, saudara. Berat. Nggak gampang karena apa? Kepahitan, saudaraku. Ya, bagaimana cara ayah saya, tapi puji Tuhan, saudaraku, ya. Sekali lagi, percaya bahwa Tuhan bisa, saudaraku, mengubah. Bahkan apa yang hancur, Tuhan bisa pulihkan dan bahkan Tuhan bisa pakai. Yang setuju beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Musa diambil dari air, saudaraku. Ini nggak ada harapan sebetulnya. Tapi lihat, saudaraku, wah. Luar biasa. Nah, apa yang Tuhan lakukan untuk memakai Musa? 40 tahun pertama memang ada di mana? Mesir, saudaraku. Tapi yang menarik ini, saudaraku. Waduh, Tuhan layani Musa, Tuhan bentuk Musa, saudaraku. Musa masuk 40 tahun yang kedua. Apa yang dialami oleh Musa, saudaraku? Musa harus ngalami yang namanya diasingkan di padang gurun. Masih ingat, saudaraku? Ya kan? Ya keluar dari... Dia tinggalkan istana itu, saudara. Ya, Tuhan bentuk lagi di sana, Tuhan layani lagi di sana. Ya. Nah, saya cepetin nih. Ada berapa 40 tahun? Musa? Ada 3. Nah, 40 tahun yang terakhir berarti dari umur 80 tahun kan sampai 120 tahun. Nah, harusnya apa yang dialami oleh Musa, saudara? 40 tahun terakhir. 40 tahun pertama Tuhan pilih, ya kan, ya, ada di istana memang, tapi Tuhan bentuk sedemikian rupa sampai akhirnya Musa mengambil keputusan, saudara. Dia keluar. 40 tahun kedua dia mengembara, saudaraku. Orang salah tangkap, dia mau bela bangsanya, tapi saudaraku disalahpahami, saudaraku. Musa ngalami juga pembentukan di sana, saya nggak usah cerita lagi. Tapi sampai akhirnya, Musa lolos. Sekarang Tuhan mau pakai Musa untuk pimpin siapa? Pimpin umat Tuhan, bangsa Israel. Nah, kita ngerti ya, umat Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, saudaraku. Ya, Musa melayani situ. Nah, seharusnya gimana? 40 tahun terakhir. Harusnya gimana? Ini kalau pakai ukuran kita sekarang, ini orang sudah pensiun. Betul nggak? Orang pensiun tuh harus tinggal nerima apa? Tinggal nerima, ya... tinggal nerima enaknya lah, udah tinggal gendong cucu lah, kan begitu kan? Ya kan, saudaraku. Tapi kalau saudara lihat, yang saudara baca tadi, itu justru cerita tentang 40 tahun terakhirnya Musa. Masa diulang lagi? Tuhan bilang apa sama Musa? Musa, kamu naik ke gunung katanya. Ya, terus apa? Nih, kamu lihat, ini Kanaan yang akan kuberikan menjadi milik orang Israel. Sesudah itu kamu mati. Loh, cuma mau dikasih tahu begitu, saudara. Tapi bukan cuma mau ngasih tahu, Musa kamu akan mati. Tapi Tuhan bilang apa? Karena kamu berubah setia, kamu tidak masuk ke tanah Kanaan. Kamu cuma melihat saja negeri yang terbentang itu. Tapi kamu tidak boleh masuk. Saya mau tanya sama saudara, gimana perasaan Musa? Kalau saudara jadi Musa, saya mau tanya, apa yang saudara lakukan? Ayo. Saudara kenapa gak pernah persiapan kalau pengalaman ini bisa terjadi sama saudara? Gitu. Ini yang saya bilang, totalitas itu apa? Bukan sekedar melakukan kehendak Tuhan dengan excellent, segenap hati, tapi siap loh saudaraku, tetap bisa menerima walaupun seolah-olah Tuhan memperlakukan semena-mena. Coba kita lihat lagi, lebih dalam lagi ya. Nah, jadi
Kalau saudara lihat 40 tahun terakhirnya Musa, boleh dibilang saudaraku, Musa justru ngalami bukannya panen, bukannya pensiun saudaraku, bukannya gendong cucu kalau zaman sekarang bilangnya. Saudara tahu, malah seolah-olah seperti digojlok. Musa ngalami ya, jangan lupa ya kelakuannya bangsa Israel ya, umat Tuhan itu ya, kita ngerti kan, ini bangsa yang tegar tengkuk ya. Jadi Musa itu seperti apa? Seperti sebuah potongan daging yang dicepit saudaraku. Dari bawah oleh siapa? Oleh orang Israel. Dari atas oleh siapa? Oleh tangan Tuhan. Jadi Musa tuh kayak sandwich. Ada di tengah-tengahnya tuh. Dicepit. Pernah ini kelihatannya wajah saudara belum pernah kecepit ini, belum ini. Ya. Tapi Musa itu dicepit saudaraku. Ya, katanya totalitas. Totalitas ya enak kalau duitnya akeh saudaraku. Ya, lagi senang total gitu kan. Nah, coba kalau kayak gini, bisa total nggak? Ini yang Tuhan kasih di perenungan saya. Bagaimana kalau pengalaman itu yang saudara alami? Ya. Udah keluar dari Mesir, dia tinggalkan kenyamanan. Nanti kita belajar, ya. Jadi sekali lagi, apa pendapat saudaraku? Ya, dengan keadaan orang yang dilayani. Saya mau tanya, Musa melayani bangsa Israel total nggak? Gimana nggak total, saudaraku? Totalitas itu, saudaraku, luar biasa. Tapi kita ngerti kan apa respon dari bangsa Israel ini? Ya, ini coba saya mau saudara renungkan yang pertama. Pendapat saudara tentang sikap atau cara Tuhan memperlakukan Musa gimana? Kok seperti itu? Nah, mungkin saudara berpikir enggak? Ya Pak, soalnya kan Musa punya salah Pak. Betul kan? Emang dia punya salah? Saya mau tanya, salahnya apa sih? Salahnya apa? Ini serius saudara nggak tahu ceritanya nih. Salahnya apa? Tuhan nggak apa? Iya, kan Tuhan suruh apa tuh Pak? Tuhan suruh ngomong, tapi Musa apa? Ngepro gitu. Sorry ya, maaf ya. Itu ini yang simple nih. Jangan terlalu teologi dulu dalam-dalam, jangan. Dibandingkan dengan ini loh, ketaatan Musa, pengorbanan Musa dari awal ini saudaraku. Bukankah itu seperti kesalahan kecil saja? Betul nggak? Kok betul nggak Pak? Kita punya salah nggak? Bukankah kita banyak bersalah? Kalau saudara menganggap apa yang dilakukan Musa, ya saya tahu itu masalah serius. Tapi itu cuma sekali doang, saudaraku. Kalau itu saudara anggap suatu masalah yang, maaf nih, dibesar-besarkan. Wah, kalau Musa sampai nggak masuk Kanaan, nah kita kemana? Bukankah kita gudangnya kesalahan? Amin. Bukankah kita gudang? Ini saya lihat beberapa wajah suka ngelawan ini. Musa yang iya betul dia salah, tapi cuma sekali loh. Nanti saya buktikan semua. Apa betul tuh? Maaf ya. Apa Tuhan tuh sebegitunya ya neken orang ya? Apa nggak inget Musa juga nggak kepengen saya hidup ya. Ya kalau memang waktu itu harus dipotong aja. Kalau waktu itu coba waktu dibuang di sungai Nil kan, terus kentir ketemu buaya, ayo. Ya sudah, enggak buaya laut, buaya darat. Ayo, kalau ketemu gimana saudaraku? Ya, dicaplok dia, bisa kan? Bukankah ini kan Tuhan yang mau, saudaraku? Saya nggak punya waktu untuk ngebahas. Saya mau tanya sama saudara, logikanya gimana? Ini saya udah mulai emosi, saya boleh turun ini. Udah mulai. Saudara, logikanya gimana? Kok Musa kok bisa dia pukul itu gunung batu? Logikanya gimana? Nah, jadi panjang kan khotbah saya, padahal saya mau pendek khotbahnya, saudaraku. Ya, saudara tahu enggak? Musa itu punya peristiwa sebelumnya di Kades. Tuhan suruh Musa mengeluarkan air dari bukit batu juga. Tapi dengan cara apa? Ada yang tahu? Dipukul, Pak. Jadi mau nyalain Musa gimana? Karena pesannya Tuhan kepada Musa, tahu nggak? Musa, bawa tongkatmu. Loh, coba. Tapi setelah tongkatnya dibawa, berarti kan logikanya terakhir suruh ngepro. Nah ya kan gitu kan?
Nah ini cuma ngomong, kamu ngomong oh. Tapi suruh bawa tongkat, berarti oh ini main ngepro mana ya. Aku sudah latihan ngepro itu Musa itu. Wah, udah cemes-cemes sudah. Begitu deket langsung, bah. Nggak taunya Tuhan marah. Jadi bukan cerita simpel gitu kayak Musa, saya mau ngelawan Tuhan. Wah, Tuhan bilang suruh ngomong, nggak bisa. Saya main ngepro. Nggak gitu saudara. Jadi sebenarnya kesalahan apa? Kesalahan yang boleh dibilang kesalahan kecil. Tapi seolah-olah ya, kamu sudah melakukan sesuatu yang besar. Maaf, bukankah itu sepertinya semena-mena? Halo, bisa nangkep ya Pak? Setuju ya Pak ya? Dibandingkan dengan semua penurutan Musa loh. Pengabdian di sini. Bukankah Musa itu totalitas kepada Tuhan? Tapi kenapa? Nah ini. Mungkin ini bisa jadi berkat buat saudara. Karena kita lagi belajar totalitas. Saya diberkati loh Pak Ensan. Dengan tema saja. Sebab waktu ngomong tema, Tuhan taruh di sini banyak. Gitu saudara. Jadi saya bilang, wah iya ya, totalitas itu bukan cuma melakukan, kerelaan melakukan kehendak Tuhan. Dengan hati, kesungguhan, segenap kekuatan. Tapi siap gak diperlakukan seolah-olah semena-mena. Dan tetap apa? Setia. Ini saya belum selesai khotbahnya, belum. Saya pinjam satu nama dulu. Ingat Ayub nggak? Itu orang totalitas. Dia ikut Tuhan bukan karena dia dikasih kaya. Dia ikut Tuhan bukan karena dia sehat. Dia tetap hatinya berpaut kepada Tuhan, ya, bukan karena apa yang dia mau dia dapatkan. Loh, maaf ini, bandingkan dengan hidup kita. Kita ini baru bisa ngucap syukur dalam batas apa yang kita mau kita dapat. Aku dapat loh. Terus kesaksian di sini, ya loh saudara, sekarang saya punya mobil baru. Iya, karena apa yang kau minta kau dapatkan. Tapi bagaimana dengan Ayub? Hartanya ludes. 10 anaknya mati. Cukup itu? Belum. Tubuhnya sakit. Selesai itu, Kak, istri yang seharusnya jadi penolong. Kan istri kan penolong kan? Mungkin Ayub waktu itu ngomong, Mah, kalau kamu gak bisa menolong, minimal jangan merongrong. Apalagi menodong. Kan gitu sih. Tapi gak bisa. Menurut komentari Bible, beberapa tafsiran, istrinya Ayub, dia tinggalkan Ayub. Coba, kalau sudah tinggalkan tuh kemana pikirannya? Cari yang lain. Coba. Totalitas gak ini? Jadi bicara totalitas tuh, aku ngeri loh Pak. Totalitas, waduh, ini kok kayak nempeleng saya dulu gitu. Baru ngerenung gitu. Iya. Jadi khotbah ini ya, sebelum saudara dengar, ini sudah memberkati saya dulu. Ya karena saya mikir, iya ya. Ya totalitas kesannya saya lakukan apa saja. Tapi bagaimana ketika Tuhan itu tidak terpahami? Bisa ngerti Ibu, Bapak? Bagaimana ketika Tuhan itu tidak seperti apa yang kau mau? Musa bisa komplain dong, saudaraku. Ya kan? Nah Tuhan. Coba kita lihat nih. Ini saya sendiri udah mulai emosi. Coba lihat ya. Ayat yang tadi pasal pertama kan 32. Sekarang kita lihat pasal 34. Jangan 34 dulu, nanti kita mundur ke 33. 34, ayo lihat. 34 ayat 1, tolong Mas. Ayat 1 sampai ayat 7, saya baca buat saudara. Lihat ya. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, ya ini ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon-pohon korma itu sampai Soar. Coba bayangkan, use your common sense, gunakan imajinasi saudara.
didramatisir sama Tuhan. Ngomongnya banyak banget tuh. Ada Gilead, ke kota Dan, Naftali, terus ada apa lagi? Pohon korma sampai ke Soar. Waduh saudara, itu semua dilihat sama Musa tuh. Walah api waduh, kan gitu saudaraku. Terus langsung apa yang ada di sini? Ku ingin, salah. Ku mau di sana, kan gitu. Ku mau di sana, kan gitu. Coba lihat saudaraku. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Oh, aku jadi mau nangis saudara. Lihat. Tetapi engkau tidak akan masuk, tidak akan menyeberang ke sana. Terus apa saudara? Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Ayo, apa yang kita bisa belajar? Pasal 32 sudah cukup jelas. Berarti Tuhan bilang, naik, lihat, tapi kue ora melebu. Kan gitu saudara. Itu sudah cukup memukul? Sudah? Mau tahu? Kurang loh. Sini, naik lagi. Disikat lagi. Ayo biar. Seolah-olah, bahkan yang kedua tetap apa saudaraku? Lihat saudaraku, kamu tidak akan masuk ke sana. Artinya apa? Di masa-masa yang terakhir ini, seolah-olah apa saudara? Diingatkan lagi, Tuhan cuma memperlihatkan, tapi kamu nggak masuk. Jadi yang kebayang apa? Aku udah salah, aku udah keliru. Ngerti nggak saudara? Coba, apa nggak berat ini? Seperti ditekan gitu. Kesalahannya cuma, ya Pak ya, kesalahan cuma satu Pak. Kita banyak salah, kita banyak dosa. Nah yuk kita ngintip dulu yuk, seperti apa responnya Musa. Nah baru mundur pasal 33. Coba lihat pasal 33. Apakah kita akan baca semua? Tentu tidak. Nanti sudah baca di rumah ya. Kalau saudara lihat di Ulangan pasal 33, boleh nggak? Boleh bantu saya judulnya apa? Ulangan pasal 33. Berkat Musa. Jadi kalau saudara baca di situ, apa yang dilakukan Musa Pak? Musa memberkati. Katakan bersama saya, Musa memberkati. Saya udah gak punya kata-kata lagi. Cuma itu. Itu kalau saya yang Musa, tak kutukin semua itu suku-suku. Goblok. Gara-gara kamu ini, saya sampai yang harusnya saya ngomong tak keprok. Sekarang saya kepengennya ngeprok kue dul gitu. Totalitas gak? Gak segampang itu. Buat saya kata totalitas memberkati saya. Bisa melakukan kehendak Tuhan. Bukan cuma excellent. Excellent. Pak, gara-gara saya ikut pelayanannya yang dikatakan oleh Bapak Gembala, aku sekarang bisa beli mobil baru lagi Pak. Oh income-mu dapat banyak Pak. Kalau itu apanya? Itu apanya yang susah kayak begitu saudaraku? Ya, tapi bagaimana ketika saudara justru tolong bantu pelayanan sini ya, tolong ya melayani. Masalah datang saudaraku. Ditusuk dari belakang sama teman rekan bisnis saudaraku. Saudaraku, ya mulai ada problem. Saudaraku datang. Biasanya kalau gitu kan apa? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan kok begini Tuhan? Kenapa Tuhan? Nah bisa nggak tetap setia? Musa tuh sudah, kalau bahasa saya itu dikuyo-kuyo sudah. Saya ini kepikir aja nih. Ada satu tayangan di YouTube. Ada seseorang dia punya anjing cukup mahal. Tapi dilatih sama dia. Ini jenisnya bukan jenis pom-pom, bukan ya. Apalagi apa tuh, pudel, bukan.
Ini jenisnya, apa itu jenisnya yang kalau di Amerika disuntik mati itu. Apa tuh namanya? Pitbull. Pitbull. Kalau enggak ada bullnya itu pit. Pit itu sepeda. Saudaraku, ini pitbull. Saudara tahu, udah pernah lihat pitbull belum? Nah, tolong sekali-sekali kalau lihat pitbull, coba gini. Tapi yang deket tangannya sama mulutnya itu, yang deket. Itu dia kalau nyokot, saudaraku, nggak iso coplok itu. Karena memang kecuali pitbullnya udah campuran ya. Kalau yang asli pitbull, saudaraku, wah itu pitbull, ngerti artinya? Kalau jepit sampai ngebul, nah itu, saudaraku. Itu saya ngarang sendiri, ya. Jepit itu luar biasa itu. Saudara mau tahu? Saya lihat di video itu, sudah si tuannya itu, majikannya itu kalau nyiapin makannya itu ikan, salmon, dikasih telur, dikasih wortel, dia kayaknya lebih, saya nggak gitu makannya dia, daging-daging saudaraku. Saudara mau tahu? Dipanggil tuh pitbullnya, suruh duduk di situ, ditaruh makanannya. Saudara tahu? Sebelum tuannya bilang yes, tahu nggak? Dia nggak boleh makan. Itu ditayangkan di videonya, ada, nanti cari sendiri saudara. Itu maaf saudara, maaf ya, sampai ngeces. Sama majikannya memang dilatih itu. Saudara ngerti nggak? Kurang lebih kira-kira yang dialami Musa tuh kayak gitu. Cuma ngeliat tok, ngerti? Tapi nggak masuk Kanaan. Apa nggak ngeces itu? Tanah yang diperjuangkan loh, yang untuknya Musa menuntun bangsa Israel. Tapi hebat. Lihat, ini pelajarannya. Totalitas itu apa? Melakukan kehendak Tuhan, walaupun diperlakukan semena-mena. 1, tidak kecewa. 2, tidak marah. 3, tidak berhenti. Ada yang rencana mau marah? Belum totalitas, belum. Kecewa saya sama pekerjaan Tuhan sini. Ini udah ada ayatnya ini. Sudah ada khotbahnya, lihatin saudara. Musa enggak. Apa yang Musa lakukan? Malah memberkati. Sini suku-suku diberkati. Diberkati, hebat ya. Lihat hatinya enggak? Diberkati. Aduh, ini totalitas. Diberkati. Saya mau bandingkan dengan satu ayat, boleh? Supaya lebih menekan saudara gitu. Ini kayak kurang tertekan ya. Coba. Ibrani 11 terus saya udah kasih ilustrasi, selesai. Wah, enak kan? Ibrani 11, terus sudah itu saya pamit supaya saudara nggak banyak bertanya sama saya ya. Ibrani 11 ayat 24 dan 25, coba boleh? Ibrani 11, boleh baca sama-sama yuk saudara, 2, 3. Karena iman, maka Musa setelah dewasa apa? Menolak disebut anak putri Firaun. Bukankah, lihatin. Apa ini? Sebuah prestasi yang luar biasa saudara. Dia tinggalin Firaun loh. Kenikmatan di sana. Coba lihat ayat 25. Ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa. Ini Musa. Langsung ayat 27 gimana? Supaya enggak terlalu panjang. Ayat 27. Sama-sama yuk, 2, 3. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan. Nih perhatikan nih. Ini yang namanya totalitas nih. Bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Dia bertahan. Saya mau tanya saudara, kenapa Musa bisa bersikap begitu? Kenapa? Pilihan. Jadi saudara udah banyak, udah dapat kata banyak kan? Jadi totalitas itu apa? Melakukan kehendak Tuhan tanpa kekecewaan, tanpa marah, tetap mau berkorban dan tetap melakukan kehendak Tuhan dan tetap memilih yang benar. Aduh, udah berapa
Banyak itu sudah dapat. Sekarang saya tutup, saudara. Coba kembali yuk, Ulangan pasal 34, saya selesai di sini. Boleh lihat ayatnya yang ke-5? Ulangan 34 ayat yang ke-5, saya selesai di sini. Ya. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Terus, berikutnya, ayat 6. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Terus, dan Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Lihat ayat 6. Ada, saudara memperhatikan nggak? Ada satu kalimat yang menarik di sana. Kalau saudara ke Israel, saudaraku, saudara tanya sama tour guide itu. Oh, di mana kuburannya Musa? Nggak ada yang tahu. Saudara. Tapi pertanyaan saya, Musa dikubur nggak? Dikubur. Pertanyaan saya, siapa yang ngubur Musa? Halo? Siapa yang ngubur Musa? Nah, nggak ada yang tahu tuh kuburannya sampai sekarang. Siapa yang ngubur Musa? Serius, saudara nggak tahu? Siapa yang ngubur Musa? Nggak tahu. Perhatikan. Dan dikuburkannya. Nyanya huruf besar apa huruf kecil? Siapa yang ngubur Musa? Saya udah terangkan sekali lagi ya. Dan dikuburkannya. Nyanya huruf besar. Berarti siapa yang ngubur? Berarti siapa yang ngangkat mayatnya Musa? Siapa yang naruh Musa ke peti? Oke, saya tutup. Saudara tahu istilah pallbearer enggak? Pallbearer itu, nanti Google aja, gampang. Pallbearer itu, ini istilah yang ada di Amerika. Seseorang yang diberi hak istimewa ya untuk boleh mengangkat peti. Nah, itu namanya pallbearer dari orang yang meninggal. Ada syaratnya. Siapa yang boleh menjadi pallbearer? Kalau di sini pengangkat peti, Pak. Siapa yang boleh? 1, kerabat dekat, keluarga dekat, dan orang yang punya relasi dengan orang yang meninggal ini. Bisa nangkep ya? Saudara pernah lihat gak ada orang-orang besar meninggal, terus ada banyak orang kepengen megang petinya? Ngerti? Ada banyak orang juga kepengen ngangkat? Gak boleh, Pak. Di Amerika, pengangkat peti, maaf ya, ini saudara pikirannya beda di Indonesia ya. Di Indonesia tuh simang-simang mengangkat, saudaraku. Kalau di Amerika enggak, itu pallbearer, orang tertentu yang boleh ngangkat itu. Itu hak istimewa. Karena seolah-olah ini memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang pernah berjasa dalam hidupnya. Bisa nangkap maksud saya? Kalau saya hubungkan kata pallbearer ini, siapa yang angkat petinya Musa? Tuhan sendiri. Siapa yang ngubur Musa? Tuhan sendiri. Berarti di mata Tuhan siapa Musa? Tolong dijawab. Bisa nangkap saudaraku? Berarti tidak seperti yang kita bayangkan. Memang ada pelajaran yang Tuhan mau kasih tahu sama kita yang baca peristiwa tadi kan. Karena Musa harusnya ngomong sama Bukit Batu tapi dia ngepro itu. Ya itu ada pelajaran sendiri. Ya betul, gak boleh main-main. Tapi di mata Tuhan, Musa tetap seseorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Nah ini yang jarang tahu. Kenapa? Totalitas. Pernah lihat Musa? Lalu ngamuklah dan kecewalah Musa. Lalu mengutuki semua suku-suku Israel. Gak ada. Totalitas ini nih yang saudara mesti, sisi ini yang saudara mesti belajar. Saya tutup dengan satu ayat saudaraku. Mungkin saudara, saya mau tanya sama saudara. Musa masuk Kanaan enggak?
Musa masuk Kanaan enggak? Baca Lukas 9 ayat 30. Ayat terakhir, udah cukup. Ayat terakhir, Lukas 9 ayat 30. Yuk sama-sama, 2, 3. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan Yesus. Yaitu siapa? Musa dan Elia. Mau tahu ini peristiwa apa? Di Gunung Tabor. Ngerti saudara? Tabor itu adanya di mana? Yerusalem. Jadi Musa masuk Kanaan enggak? Hah? Loh kok enggak berani jawab, ini ada ayatnya ini. Jadi Musa masuk Kanaan enggak? Secara fisik dia tidak masuk. Tapi secara roh dia masuk ke Kanaan. Bisa nangkep? Bisa nangkep? Coba sisi ini memang enggak sulit dimengerti. Ya, orang, jadi Musa ya enggak masuk. Tapi saya berani berkata akhirnya masuk. Bukankah akhirnya kita juga, ini kan bakal ditinggal nih. Enggak ya, ini mau dibawa terus ya? Ini loh, lemah lempung dikei nyawa ini. Kan nantinya kan dari tanah dan debu kamu dibuat, tapi pada tanah juga kamu kembali. Itu nanti semua kita digituin. Tapi secara roh, Musa masuk Kanaan. Bisa bilang amin saudaraku? Kenapa Musa ada di sana bersama dengan Elia? Karena Musa totalitas tanpa batas. Khotbah yang totalitas juga nggak boleh terlalu panjang. Jadi saya selesai. Sudah itu. Saudara diberkati, amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Udah, saya selesai. Yuk, tunduk kepala, renungkan dulu 1-2 menit. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Katakan lagi, ku beri yang terbaik. Aku beri yang terbaik bagimu. Katakan, aku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Bilang, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Boleh saya undang saudara bangkit berdiri, sama-sama katakan, beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik ya bagimu. Bilang sama Tuhan, ku rela Tuhan, ku relakan segalanya. Oh, yang terbaik bagimu. Haleluya. Segenap hatiku dan segenap. Bapak Ibu bisa lihat saya sebentar. Saya percaya khotbah ini bukan kebetulan. Ini pas buat saudara. Setahun ini kan totalitas kan, supaya terobosan kan. Tapi dari sisi ini sudah belum? Ya total, kalau kita lakukan terus kita dapat reward yang bagus, ya oke, total. Tapi bagaimana? Seandainya saudara ngalami apa yang dialami Musa, masih tetap jalan? Masih bisa tetap bertindak benar? Masih bisa melepaskan yang baik? Dia gak kutuki orang-orang, dia berkati. Bahkan gak komplain dengan apa yang Tuhan lakukan. Bahkan dia tetap memilih pilihan-pilihan yang benar. Gak ada penyesalan, aku nyesal aku udah hidup benar. Gak ada. Saya gak tahu, maaf.
Saya nggak tahu kapan hari terakhir kita kan? Hari ini kah? Ini hari terakhir? Pertanyaan saya, udah total belum? Udah belum? Coba cek. Putuskan yang terbaik. Tetap benar. Walaupun gak nyaman. Tetap benar. Walaupun rugi. Tetap benar. Ku beri yang terbaik bagimu. Dari hatimu yang paling dalam katakan. Ku relakan segalanya. Oh, yang terbaik bagimu. Ya Tuhan ampuni kami. Oh Jesus, ya. Dan senang jiwa. Mari lagi katakan, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik Tuhan. Saya tergerak, Ibu Gembala boleh berdoa buat firman Tuhan. Segalanya ya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Mari sekali katakan, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku. Senap hatiku dan senap jiwaku. Beri kami hati yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan. Kau lawat hati kami kembali dengan kasih-Mu. Biarlah Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan itu terus ada dalam hati kami. Sehingga kami bisa percaya penuh kepada Tuhan. Walaupun kami tidak mendapat apa yang kami mau, tidak memperoleh apa yang kami harapkan. Tapi kami tetap percaya pada kebaikan hati-Mu Tuhan. Sebab kami mengasihi-Mu. Sebab kami menjadi anak yang tahu dan sangat percaya bahwa Tuhan itu selalu baik buat kami di tengah situasi apapun dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya tidak kebetulan Kau utus hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami percaya juga pagi hari ini tidak kebetulan setiap kami yang datang menerima pesan khusus. Kau memilih kami untuk kami menerima pesan yang khusus ini ya Tuhan. Kami bersyukur, kami mau menjadi umat-Mu yang lebih dewasa lagi Tuhan. Kami mau naik level dalam kehidupan kekristenan kami. Bukan hanya menuntut Tuhan, memberkati kami, menjawab setiap doa kami. Tapi kami juga mau belajar menyelaraskan Tuhan, kehendak kami dengan kehendak Tuhan. Yang terpenting adalah kehendak Tuhan dalam hidup kami, bukan kehendak kami, bukan kepentingan kami, tapi kepentingan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami umat-Mu ya Tuhan. Kami rindu benar-benar ya Tuhan menjadi umat yang totalitas di hadapan Tuhan. Kami rindu benar-benar Tuhan, setiap firman yang sudah kami dengar di sepanjang tahun ini ya Tuhan, kami bisa hidupi itu, kami bisa lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus mampukan kami, karena kami tahu juga tanpa pertolongan Roh Kudus kami nggak bisa, kami nggak mampu. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Roh Kuduslah yang menjadi sumber kekuatan, yang mengingatkan kami terus akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati kembali hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, Pak Nathan juga Ibu Dewi, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan,
memberikan hikmat, pewahyuan yang lebih lagi, bisa melayani banyak orang. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama, kita bersyukur kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari lebih sungguh lagi kita naikkan pujian kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami, bagi Tuhan segala hormat, pujian, kemuliaan dan kebesaran. Engkau layak terima segala pujian dan pemujaan kami, sebab Engkau Tuhan yang kami sembah, Engkau Tuhan yang kami agungkan, Engkau Tuhan yang telah memberkati kami dalam pertemuan ibadah ini. Terima kasih buat firman-Mu, biar Tuhan menolong setiap kami, bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau belajar untuk tetap totalitas kepada Tuhan dalam semua situasi. Kami mau belajar untuk tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami, ibadah yang diberkati karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih sekali lagi, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Hikmat pengurapan, bahkan pewahyuan, pengurapan Tuhan terus ada atas hidupnya. Singkapkan lebih banyak Tuhan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Pakai hidupnya dan keluarganya untuk pelayanan, untuk semua hal yang dia dapat kerjakan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita arahkan hati kita, tadakan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke rumahmu masing-masing. Engkau terutus oleh kerajaan Allah untuk mengerjakan apa yang Tuhan ingin engkau kerjakan. Engkau menjadi garam dan terang. Engkau menjadi surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Kehadiranmu akan menyatakan Kristus dan kerajaannya dimanifestasikan dalam hidupmu, keluargamu, dalam hubungan dan dalam pekerjaanmu, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Kita pulang terima berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di dalam persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita terima berkat ini di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya terima berkat ini, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.